Bali bersama saya Pastor Jeffrey di dalam channel Global Reviver. Nah, saya menjumpa saudara di sore hari ini, seluruh pemirsa yang sedang menonton channel ini, saya berterima kasih. Kita jumpa di dalam kasih Kristus dan saya yakin dan percaya saudara dan kita semua ada di dalam pertolongan Tuhan. Nah, di sore hari ini saya senang sekali dan saya bersyukur kepada Tuhan, cuacanya bagus dan saya berada di lokasi pantai sore hari ini untuk melihat view, untuk kesegaran, ketenangan hati, damai di hati. Saya ingin supaya pemirsa dapat menerima ini. Nah, mari kita berdoa di sore hari ini untuk kita dengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur di sore hari ini buat siaran langsung di channel Global Reviver ini. Kiranya Tuhan pakai supaya banyak hamba-hamba Tuhan dipakai dalam grup ini untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar gembira dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di sore hari ini kiranya Tuhan Engkau meteraikan daerah ini, lingkungan di mana saya berdiri dengan urapan-Mu Tuhan, supaya semua orang melihat Yesus Kristus adalah Tuhan yang Juru Selamat. Hamba berdoa menyerahkan waktu di sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pemirsa di rumah Salom, mari kita buka kitab kita di sore hari ini, terambil di dalam Yosua pasal pertama, ayat 6 dan 7, saudara-saudara. Yosua pasal pertama, ayat 6 dan 7. Begini bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, saudara, cerita kisah firman Tuhan di sore hari ini menceritakan bahwa ketika Musa meninggal, ketika Musa mati, ya, maka Allah menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa, melanjutkan estafet pemberitaan firman Tuhan, melanjutkan misi Allah lewat Yosua. Nah, tentu Yosua juga pasti punya tantangan tersendiri di dalam kepemimpinannya. Allah tidak pernah turut diam untuk memberi dia semangat, kekuatan yang baru buat Yosua untuk menuntun bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah pada waktu itu, saudaraku. Firman Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, saudaraku yang terkasih. Nah, saya mau bicara di sore hari ini bahwa hati ini perlu dijaga. Hati kita perlu kita persiapkan dengan baik untuk hadirnya Allah dalam hidup kita, saudaraku. Kalau hati kita tidak bisa jaga, kalau hati kita tidak bisa kita rawat, maka tidak akan mungkin kita bisa merasakan kebaikan Allah, tidak akan mungkin kita dapat merasakan sentuhan Tuhan, tidak akan mungkin kita bisa merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, sore hari ini Tuhan menginginkan agar kita menjaga hati kita, saudaraku. Apapun boleh hilang dalam hidup kita, apapun boleh lenyap dalam kehidupan kita, tapi Tuhan minta agar hati kita tetap terpelihara dengan baik, agar hati kita benar-benar terjaga dengan baik. Jadi jangan engkau lukai hatimu, jangan engkau nodai hatimu dengan perkara-perkara dunia, tetapi persembahkanlah hatimu untuk Allah, persembahkanlah hatimu untuk Allah, karena itu yang Allah kehendaki, saudaraku. Nah, di sini Yosua, Allah perintahkan untuk menggantikan Musa atau menggantikan Musa membawa umat Allah kepada tanah perjanjian yang telah Allah sediakan. Yosua tidak diperlengkapi Allah dengan senjata yang canggih atau dengan senjata-senjata yang sempurna, saudaraku, untuk menguasai negeri yang telah dijanjikan Allah kepada mereka, saudaraku. Tetapi di sini ayat 6 dikatakan, firman Tuhan berkata kepada Yosua bahwa teguhkanlah hatimu, saudara. Dia selaku pemimpin dalam bangsa Israel ketika itu, Allah hanya meminta supaya dia teguhkan hatinya. Kenapa Allah butuh dia teguhkan hatinya? Supaya Yosua
dapat melakukan dengan tenang, dapat melakukan dengan baik, tidak tergaba-gaba, tidak tergesa-gesa, sehingga hasilnya baik, saudaraku. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Yosua menyenangkan Bapa di surga. Oh haleluya, saudaraku yang terkasih. Saya sangat diberkati. Jadi yang pertama di dalam ayat ini, saudaraku, kita harus perlu menjaga hati kita, saudara. Ingat, kita perlu menjaga hati kita. Suami harus menjaga hati, istri harus menjaga hati, teman harus menjaga hati, semua partner kita harus menjaga hati, anak-anak kita harus menjaga hati, dan semua orang harus menjaga hati, karena hanya hati yang dimana Allah ingin mau berbicara lewat hati kita, saudaraku. Dan yang kedua, saudara, saya ingin mau menyampaikan ayat 7 dikatakan di sana, bertindaklah hati-hati dalam hidupmu, bertindaklah hati-hati dalam hidupmu, dan jangan engkau menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dalam segala perjalanan. Nah, dalam pengiringan kita akan Tuhan selalu menginginkan kita supaya kita bertindak dengan hati-hati. Kita harus berjalan dengan hati-hati, saudaraku, karena orang yang berhati-hati jalannya pasti hasilnya baik, pasti kehidupannya baik, pasti kehidupannya berkualitas, pasti kehidupannya selalu terbebas dari resiko-resiko, karena dia selalu berhati-hati untuk bertindak, saudaraku. Kenapa Allah selalu mengingatkan kepada Yosua untuk bertindak hati-hati? Supaya Allah menginginkan di dalam kepemimpinan Yosua itu hasilnya luar biasa. Dia boleh membawa bangsa Israel ke tempat perjanjian, ke mana negeri yang dimana banyak susu dan madu, saudaraku yang terkasih. Jadi jika engkau ingin mau memproteksi masa depanmu, jika engkau ingin mau menerima sebuah hasil yang besar dalam usaha, dalam cita-citamu, dalam apa yang engkau inginkan, hanya Tuhan inginkan adalah perlu kita harus jaga hati kita, karena dari hati kita terpancar kehidupan, karena dari hati kita akan terpancar kekuatan yang baru, sehingga kita mampu menjalani hidup yang berat ini, sehingga kita bisa berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan lembah-lembah kekelaman, sehingga kita bisa mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Wow, saya percaya pemirsa di rumah diberkati, saya diberkati, dan semua orang yang menonton channel ini diberkati, saudaraku, karena Allah turut bekerja dalam setiap tindakan kita. Yosua, keberhasilan Yosua di dalam kepemimpinannya, dia menjaga hati, dan dia bertindak hati-hati dan tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri, sehingga Yosua berhasil di dalam kepemimpinannya membawa umat Allah ke tempat perjanjian. Nah, hari ini mungkin saudara sudah gelisah dengan pergumulan-pergumulan saudara. Hari ini mungkin saudara sudah bosan dengan hidup saudara. Pertanyaannya, mungkin hatimu belum beres. Mungkin hatimu engkau belum persiapkan untuk Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, jika sore hari ini pemirsa di rumah dan siapa saja yang menonton masih ada keraguan untuk mengikuti Tuhan, masih ada keraguan di dalam engkau mencapai cita-citamu, masih ada keraguan di dalam engkau punya program-program, maka saya mau mengingatkan saudara bahwa jaga hatimu, pelihara hatimu, karena hanya hatilah Allah pakai untuk tempat Allah berbicara dalam hidupmu. Karena hati Allah ingin mau pakai untuk menjadi alatnya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kesempurnaannya hanya lewat hati kita, saudara. Oleh sebab itu, mari kita kuat di dalam Tuhan, kita bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhan itu hati kita yang bergembira. Amin. Saudara sudah memiliki hati yang gembira di sore hari ini. Saudara sudah boleh mempersiapkan hati yang gembira untuk Allah. Saudara sudah bisa mempersiapkan hati yang gembira untuk Yesus Kristus. Mari, lewat hati kita, kita mampu melakukan semua hal. Lewat hati yang bergembira, kita mampu mengatasi, dan kita bisa keluar dari setiap persoalan-persoalan yang memburuk kehidupan kita. Saya percaya Tuhan menyertai dan memberkati saudara, memberkati pemirsa, dan memberkati kita semua. Salam, Tuhan memberkati kita. Haleluya.